Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MGP Gacor kali ini. Baiklah, nggak perlu lama-lama lagi, kita bakal bahas MotoGP di Aragon. Marc Marquez anggap kemenangan MotoGP Aragon wajib tapi tidak signifikan. Marc Marquez menjadi pembalap pertama sejak dirinya 10 tahun yang lalu yang memimpin setiap sesi akhir pekan di Grand Prix setelah mengklaim kemenangan dominan di MotoGP Aragon pada hari Minggu. Hasil ini membuatnya unggul 32 poin di klasmen kejuaraan dan menandai kemenangan hari Minggu pertamanya sejak GP Qatar bulan April. Marc Marquez mengatakan bahwa wajib baginya untuk menang di sirkuit yang telah dimenangkannya 7 kali di MotoGP setelah sebelumnya tersingkir dari hasil teratas di Kota dan Jerez musim ini. Ketika ditanya apakah ia melihat dominasi kemenangannya di Aragon sebagai momen penting seperti halnya kemenangan comebacknya di tempat tersebut tahun lalu, ia berkata, "Tidak, saya pikir tidak begitu. Karena kami sudah memulai dengan sangat baik dari Thailand hingga Jerez. Memang benar bahwa di Le Mans, terutama Silverstone, kami sedikit kehilangan arah, tetapi kami mengerti alasannya. Kemudian saya kembali ke sini, saya merasakan lagi perasaan yang sama seperti yang saya rasakan di pramusim dan seperti yang saya rasakan di balapan pertama. Dan memang benar bahwa tahun lalu di sini adalah akhir pekan yang sangat penting karena itu adalah kemenangan yang saya cari selama berhari-hari. Itu adalah salah satu tantangan terbesar dalam karir saya," ungkap Marc Marquez. Dan lanjutnya dia bilang, "Tetapi kemenangan ini wajib di garasi kami dan bagi saya sendiri. Mengapa? Karena jika saya memperjuangkan kejuaraan ini, saya tidak bisa. Oke, saya unggul. Saya punya keuntungan melawan Alex, lebih banyak lagi melawan Pecco. Namun di dua sirkuit yang bagus bagi saya, yaitu Austin dan Jerez, saya kehilangan 50 poin. Jadi disitulah kami harus terus bekerja keras." Marquez telah berbicara sepanjang akhir pekan di Aragon tentang menghindari kesalahan yang pernah dibuatnya di Grand Prix tahun 2025 dan mengakui kesalahan itu mengganggu pikirannya pada satu tahapan di hari Minggu. Marquez mengatakan, "Tentu saja jika kami ingin memperebutkan kejuaraan, kami tidak boleh mengulangi kesalahan, terutama di Austin. Tambahannya, yang lain oke. Tapi Austin adalah kesalahan besar dan kemudian hari ini saya sangat fokus guys." Selanjutnya, saat tersisa 6-7 putaran, saya memulai memikirkan hal kesalahan-kesalahan itu, bagaimana mengelola situasi, tetapi kemudian saya melihat waktu putaran dan saya melaju dalam waktu 1 menit 47 detik rendah tanpa konsentrasi penuh. Lalu saya memutuskan untuk menambah kecepatan agar bisa fokus lagi dan hanya menikmati putaran terakhir dan garis finish bersama Alex. Karena di Jerez saya lebih sedih dari biasanya karena dia menang dan saya tidak bisa merayakan kemenangan di podium bersamanya. Tutup Marc Marquez. Kita lihat ya, di mana Marc Marquez sudah merajai kemenangan mutlak di Aragon. Bagnaia anggap posisi ketiga di MotoGP Aragon seperti kemenangan. Podium Francesco Bagnaia di Aragon adalah yang pertama sejak MotoGP Spanyol akhir April lalu. Setelah sebelumnya, ia hanya meraih 4 poin dari hasil finish posisi ke-6 di Silverstone Sprint. Posisi ke-12 di Aragon Sprint pada hari Sabtu menandai titik terendah bagi pembalap Ducati Lenovo. Tetapi ia mampu bangkit pada hari Minggu dan kembali ke podium bersama rekan setimnya Marc Marquez dan Alex Marquez dari Gresini. Pecco mengatakan, "Saya merasa senang hari ini," kata Bagnaia dalam acara After the Vlog di MotoGP.com setelah balapan di Aragon. "Ini adalah finish ketiga yang fantastis saat ini. Tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi tim karena mereka bekerja sangat keras untuk mencoba memahami situasi saya. Tetapi itu juga sulit bagi mereka."
Misalnya pagi ini, kami memutuskan untuk mengubah data kecil dan itu membuat perbedaan besar bagi saya karena saya bisa mengerem lebih keras dan tanpa harus lock up. Sampai kemarin, saya menggunakan seluruh tenaga untuk memperlambat motor, tetapi motor tidak mau melambat dan terkunci di mana-mana. Hari ini, kami hanya mengubah sesuatu pada cakram dan sejak awal hari atau pada waktu warm up, saya mampu mengerem lebih keras saat saya membutuhkannya, mengerem lebih sedikit saat saya merasa bagian depan terkunci. Jadi itu adalah langkah besar bagi saya dan detail kecil yang memberi saya sedikit lebih banyak kepercayaan diri yang telah membantu saya untuk menjadi kompetitif putaran demi putaran. Perbedaan antara Sabtu dan Minggu begitu besar sehingga Bagnaia bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya di sprint? Dia mengatakan, jujur saja, mungkin kemarin ada yang tidak beres karena entry saya di sana sungguh aneh dan saya tertinggal di mana-mana. Kata Pecco Bagnaia, saya kehilangan kendali di bagian depan, understeer di mana-mana, dan cukup sulit bagi saya untuk menjadi kompetitif kemarin. Saya mencoba, tetapi kendali di bagian depan terkunci di setiap tikungan sehingga sulit. Hari ini, sejak pagi ini, saya merasa jauh lebih baik. Mungkin cakramnya membantu, tetapi mungkin bukan hanya cakramnya saja. Saya mampu memaksakan diri memasuki tikungan dan perasaan saya adalah ban masih ada di sana. Bukan saya kehilangannya, jadi itu melegakan saya. Kemudian, dalam konferensi pers pasca balapan, Bagnaia memberikan rincian lebih lanjut tentang pergantian remnya pada hari Minggu. Kami baru saja mengganti cakram motor, itu adalah sesuatu yang tidak pernah kami lakukan sebelumnya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak kami pikirkan karena biasanya selalu sama, ujar Bagnaia. Dilanjutnya lagi, itu adalah langkah besar dan membantu saya untuk dapat mengurangi pengereman dan mengurangi kecepatan lebih banyak. Sampai kemarin, saya menekan rem lebih kuat dan mengurangi deselerasi, jadi agak aneh dan pagi ini sudah lebih baik dengan mengganti ini saja. Ia menambahkan, baru saja memutuskan untuk mengganti cakram itu, pindah ke cakram yang lebih besar dan saya merasa sedikit lebih baik. Dengan Mugello dan Assen, dua sirkuit tempat Bagnaia telah memenangi 3 Grand Prix terakhir yang akan menjadi balapan berikutnya di kalender. Hasil di Aragon mungkin tepat waktu. Namun, Bagnaia mengatakan ia tidak yakin bahwa kemajuan yang ia buat pada hari Minggu di Motorland akan menjadi solusi untuk masalah yang ia alami. Ungkap Bagnaia, saya tidak merasa ini solusi dari perasaan saya, katanya. Tetapi ini adalah sesuatu yang membantu. Beruntungnya besok kami ada uji tes. Memang benar, grip besok akan luar biasa sehingga kecepatannya akan sangat cepat. Penting untuk menemukan solusi atau mencoba langkah lain hanya untuk percaya pada kemenangan di kandang sendiri karena Mugello adalah trek tempat saya selalu sangat kompetitif dan saya hanya ingin tiba di sana dan setidaknya bertarung untuk kemenangan. Tidak seperti akhir pekan ini di mana saya finish di podium tetapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk menang. Jadi saya ingin setidaknya memiliki kesempatan, guys. Itulah tadi berita dari Francesco Bagnaia. Jadi gini guys, Bagnaia itu sebenarnya pengen kompetitif ya di Aragon, tapi dia juga bingung guys. Dia kadang-kadang dia merasakan ban depan dan kadang-kadang juga dia nggak merasakan ban depan sama sekali. Itu menyebabkan dia biasa crash di bagian-bagian tikungan tertentu guys. Oke guys, selanjutnya kita bakal bahas Fabio Quartararo. Gimana nih Fabio Quartararo tersingkir dari MotoGP Aragon setelah sebelumnya Fabio Quartararo bisa bersaing dengan kompetitif motor pabrikan dari Ducati. Akhir-akhir ini Fabio Quartararo mengalami masalah aneh ya guys. Oke, kita bahas masalah Quartararo dengan Yamaha Factory Racing-nya. Setelah 3 ronde di mana ia menempati posisi terdepan dan berujung untuk podium di 2 ronde diantaranya, Fabio Quartararo kesulitan di sepanjang akhir pekan di Aragon.
Masalah getaran di bagian belakang membuatnya kehilangan poin pada sprint race hari Sabtu, dan masalah tersebut muncul kembali pada Grand Prix 23 putaran hari Minggu. Quartararo terjatuh dari posisi ke-10 di tikungan pertama pada putaran ke-13 dan mengatakan getaran di bagian belakang berarti saya tidak bisa berkendara. Wow. Yang mengkhawatirkan, ini bukanlah masalah yang ia duga akan terjadi pada ban belakang medium yang dipakainya dalam balapan, sehingga membuat beberapa orang di Yamaha bingung. Dia bilang sama seperti kemarin, catering atau getaran di bagian belakang, lock up di bagian depan, tidak ada grip jelasnya. Gripnya membaik dari putaran ke putaran, tetapi getarannya sangat buruk dan saya tidak bisa mengendarainya. Dan dengan sedikit lebih memaksakan diri, kami kehilangan kendali di bagian depan. Ini agak aneh, karena jika kami melakukan putaran pendek, 4 putaran itu cukup baik. Tapi setelah 5 putaran dan 6 putaran, motornya mulai bergetar hebat. Semakin lama semakin keras. Itu berasal dari sesuatu yang lain yang tidak benar-benar kami ketahui penyebabnya. Dengan ban soft, hal itu kadang terjadi. Tetapi dengan ban medium, kami tidak pernah menduga hal itu akan terjadi selama balapan, dan hari ini hal itu terjadi. Jadi ini sungguh aneh. Ini tidak pernah terjadi 2 kali berturut-turut. Kita harus memahami alasannya. Ini situasi yang sangat aneh. Dan potensi Yamaha sangat buruk di Aragon. Quartararo yakin Yamaha bisa melupakan akhir pekan di Aragon, tetapi juga mencatat bahwa itu adalah tempat untuk benar-benar melihat posisi M1 2025 dalam urutan kekuasaan MotoGP. Meskipun ia menilai balapan mendatang akan lebih baik untuk Yamaha, ia mengakui potensi paket saat ini sangat buruk di Aragon dan masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan. Quartararo bilang, bagi saya ini adalah titik di mana kami benar-benar dapat melihat potensi kami dan melihat di mana posisi kami, katanya. Dan dilanjutnya lagi, ada beberapa lintasan yang kami kuasai. Ada juga yang lebih buruk, tetapi lintasan ini adalah salah satu lintasan yang benar-benar penting untuk melihat potensi kami, dan lintasan ini benar-benar buruk. Jadi, saya rasa kami harus banyak berkembang. Masih banyak yang harus dilakukan, tetapi saya rasa Mugello dan Assen adalah trek yang membuat kami lebih cepat. Setelah kecelakaan Quartararo, pembalap Yamaha terbaik di bendera finish adalah Alex Rins di posisi ke-11. Wow guys, kali ini Quartararo sangat-sangat terpuruk di arena ini. Setelah 2 arena sebelumnya, dia itu nampak gacor guys. Kita nggak tahu permasalahan yang dihadapi oleh Yamaha ini apa. Apakah ban depan atau ban belakang? Karena Quartararo merasa sangat aneh di kedua ban itu. Kita next berita dari KTM. Hervé van Karal menanggapi laporan Tech3 meninggalkan KTM. Aduh guys, gimana nih? Mana nih pendukung dari KTM? Bos tim Tech3 KTM Hervé van Karal telah menanggapi rumor yang menggantikan tim Prancis dengan kepindahan dari pabrikan Austria itu di MotoGP. Bos tim Tech3 KTM Hervé van Karal telah menanggapi rumor yang mengaitkan tim Prancis itu dengan kepindahan dari pabrikan Austria di MotoGP. Tech3 telah bersama KTM sejak 2019 dan hingga saat ini menjadi satu-satunya tim satelit Adai Mattighofen di MotoGP. Namun kombinasi masalah finansial KTM yang dimulai pada tahun 2024 dan spekulasi terkini mengenai perubahan kepemilikan tim Tech3 yang dikaitkan dengan mantan tim prinsipal F1 Günther Steiner setelah memunculkan dugaan bahwa Tech3 bisa saja meninggalkan KTM bahkan pada akhir musim 2025. Meski begitu, Poncharal menegaskan
bahwa ia bahagia bekerja dengan KTM dan berniat melanjutkan hubungan itu setelah tahun 2025. Faktanya, kontrak MotoGP Tech3 saat ini dengan pabrikan Austria itu baru akan berakhir pada tahun 2026. Saat ini saya punya kontrak yang sah dan kontrak yang sangat bagus. Dan saya ingin berterima kasih kepada Stefan Pierer, Hubert Trunkenpols, dan Pete Beirer karena telah memberi saya hubungan kerja ini, kata Poncharal kepada siaran TV internasional MotoGP selama FP2 pada Sabtu pagi di Aragon. Lanjutnya lagi, kontrak kami masih berlaku hingga 2026. Saya belum mendapat tanda-tanda dan belum diberitahu bahwa itu tidak akan terjadi. Jadi, untuk 2026 akan ada 4 Red Bull KTM di lintasan, yaitu Acosta, Binder, Vinales, dan Bastianini. Poncharal menambahkan bahwa niatnya adalah untuk terus bekerja sama dengan KTM setelah tahun 2026 dan memasuki regulasi MotoGP 850cc yang akan datang. Dia menambahkan, yang saya inginkan dan semua yang sedang saya kerjakan saat ini, bahkan dari tahun 2027 hingga 2031, adalah menandatangani kesepakatan dengan KTM dan menjadi tim KTM kedua di grid dengan warna yang berbeda. Mungkin dengan investor yang berbeda di pihak saya. Tetapi saya belum berbicara dengan produsen lain saat ini. Saya juga membaca banyak hal. Tetapi saya dapat berjanji kepada Anda bahwa untuk saat ini 100% energi kami adalah untuk bekerja dengan KTM hingga akhir tahun 2026. Dan untuk mengerjakan kontrak baru untuk tahun 2027 sampai 2031 dengan KTM, kami percaya mereka dan kami yakin mereka akan hadir dengan paket yang lebih kompetitif. Terakhir, Poncharal mengatakan bahwa ia berharap masa depan timnya dapat ditentukan dan diamankan pada akhir tahun 2025, meskipun ia mengakui bahwa target tersebut cukup samar. Pada tahun 2025, saya ingin semuanya jelas, katanya. Tapi akhir tahun 2025, bisa September, bisa Oktober, saat ini saya belum bisa memberikan tanggal pastinya. Tetapi yang bisa saya katakan adalah, saya akan melakukan apapun yang saya bisa agar Tech3 tetap memiliki struktur dan orang-orang di pedok MotoGP selama beberapa tahun lagi. Itu dia guys, berita dari KTM. Semoga saja KTM di 2026 nanti tambah gacor ya guys. Kita lihat saja nanti motor yang bakal kuat di 2026. Karena di 2025 ini mungkin kita sudah bisa pastikan ya guys, bahwa motor terkuat atau pabrikan terkuat MotoGP masih dipegang oleh Ducati. Sekian guys, sampai nanti di berita selanjutnya. Dan jangan lupa like,